Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Putri Windasari dan Celia Alexandra kembali menemani Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kita akan hadirkan informasi masih dari penanganan bencana, pasca bencana, banjir bandang dan juga longsor di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan saat ini jumlah korbannya hingga siang tadi ini masih terus bertambah, hampir 1.000 atau lebih tepatnya 916 jiwa meninggal dunia dan juga ratusan orang lain kemudian juga kini mengungsi, masih banyak juga yang hilang. Namun kita berharap hari demi hari ini terus membaik ya, dan memang beberapa akses yang sempat terputus di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh kini sudah mulai terbuka. Pendistribusian bantuan juga sudah mulai sampai ke tangan masyarakat. Dan kita juga akan update bagaimana kemudian situasi di sana, mengingat juga ada sejumlah poin-poin ataupun titik-titik yang tadi sempat didatangi juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan update nanti seperti apa kemudian kondisi terbarunya, apakah memang betul yang desa atau wilayah yang terisolir ini sudah mungkin dibuka aksesnya seperti yang tadi Putri sampaikan juga. Tapi kita akan lanjutkan, pemirsa, saya akan mulai dulu dengan informasi pertama di mana sebuah jembatan yang menjadi penghubung vital antara Banda Aceh dengan Medan, Sumatera Utara, putus akibat banjir bandang di Sungai Teupin Mane, Kuta Blang, Eni Biren, Aceh. Tak heran di kedua tepian sungai banyak warga yang berjubel untuk bisa melintasi sungai menuju Sumatera Utara maupun Aceh, pemirsa. Satu-satunya cara untuk melintasi sungai ini adalah menggunakan perahu-perahu nelayan berkapasitas terbatas, karenanya warga harus mengantri untuk bisa menyeberang. Saat mengunjungi lokasi ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembangunan jembatan sementara portable atau yang disebut jembatan beli. Secara rancangan, jembatan beli kuat untuk menopang beban berat dan dapat diperkuat maupun diperpanjang sesuai kebutuhan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh untuk memimpin langsung percepatan penanganan darurat pasca bencana banjir bandang dan longsor pada Minggu pagi. Presiden Prabowo tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan disambut Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Presiden diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir. Presiden pun sekaligus menerima laporan langsung terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Kunjungan ini, pemirsa, dilakukan sebagai bagian percepatan penanganan darurat serta pemulihan daerah terdampak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau perbaikan jembatan Beli di Teupin Mane, Kabupaten Biren, Aceh. Ya, ini adalah jalur penghubung yang terputus akibat banjir dan juga longsor. Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini adalah kunjungannya yang kedua untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau pembangunan jembatan Beli di atas Sungai Tepin. Presiden melihat langsung alat berat serta prajurit TNI yang sedang bekerja membangun kembali jembatan Beli. Keberadaan jembatan Beli ini sangat krusial, pemirsa, untuk menyambung kembali beberapa wilayah di Aceh dan Sumatera Utara. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti
jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Lalu apa saja agenda kegiatan Presiden Prabowo Subianto di Aceh? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Brilian Syaheran di sana. Brilian, selamat sore Brilian, seperti apa agenda Presiden di Aceh? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan rekan kami, Brilian Syaheran. Tapi tadi informasi sebelumnya sudah disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi Aceh untuk melihat bagaimana penanganan pasca bencana di sana. Tadi didampingi juga oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk meninjau pembangunan jembatan Beli di atas Sungai Tepin. Kita coba sapa kembali rekan kami Brilian Syaheran yang ada di Aceh. Brilian, apakah sudah bisa mendengar suara kami, Brilian? Brilian. Baik, sepertinya masih belum bisa terhubung karena kita tahu memang sejumlah wilayah di Aceh ini mengalami gangguan komunikasi, bahkan di sejumlah wilayah, Celia, akses terputus komunikasi listrik yang saat ini lagi coba dibuka oleh pemerintah untuk bisa memberikan bantuan distribusi baik itu logistik dan juga bantuan lainnya. Mungkin kita beralih terlebih dahulu ke wilayah lain, pemirsa. Ratusan warga di 2 desa Kecamatan Betong Ateh, Banggalang, Nagan Raya terpaksa bertahan hidup di dalam hutan. Sementara rumah mereka disapu banjir bandang. Ya pemirsa, banjir bandang menerjang 2 desa, yakni Desa Babah Suak dan Kuta Tengah, mengakibatkan seluruh rumah warga hancur. Sebanyak 300 orang warga pemirsa sudah 10 hari berada di hutan dan kini mulai membangun tenda-tenda darurat. Mereka berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk membangun rumah mereka kembali. Ya, warga juga berharap pemerintah segera membagikan bantuan yang telah tiba di Nagan Raya. Dan saat ini para korban banjir sangat membutuhkan makanan, pakaian, dan juga air bersih. Kami akan kembali terhubung bersama dengan rekan kami yang saat ini berada di Aceh dan juga ingin mengetahui apa saja kemudian agenda kegiatan Presiden Prabowo Subianto di Aceh bersama dengan Brilian Syaheran. Brilian, bisa Anda jabarkan kepada kami apa saja yang dilakukan Presiden Prabowo di sana dan informasi apa saja kemudian yang dihimpun Presiden Prabowo? Baik, kendala jaringan ini adalah yang memang terjadi di Aceh sudah 10 hari, namun sampai saat ini komunikasi masih terhambat, jaringan juga masih susah. Bahkan pemerintah juga sempat mengirimkan bantuan berupa Starlink ya, Putri, langsung ke Aceh untuk bisa warga di sana mengakses jaringan untuk mungkin bisa memberikan kabar kepada keluarganya mungkin yang tidak berada di Aceh. Dan kalau kita lihat memang pagi hari tadi Presiden Prabowo Subianto ini langsung menuju ke Aceh untuk melakukan kunjungan agendanya di sana untuk melihat bagaimana situasi terbaru di Aceh dan langsung didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono dan juga didampingi oleh Gubernur Aceh. Dan kami masih menunggu rekan kami nantinya untuk menginformasikan apa saja kemudian yang dihimpun oleh Presiden Prabowo Subianto di sana, mengingat ini sudah 10 hari pasca bencana terjadi di Aceh.
Ya, kunjungan Presiden ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan penanganan darurat serta pemulihan daerah terdampak, di mana akan dibangun ya sejumlah jembatan begitu, jembatan Beli yang sangat krusial yang nantinya ini bisa menyambung kembali beberapa wilayah di Aceh dan juga Sumatera Utara. Karena kita tahu beberapa fasilitas umum, salah satunya adalah jembatan di wilayah Aceh ini terputus akibat banjir dan juga longsor yang terjadi. Dan pemirsa, ini masih dari wilayah Aceh, di mana ratusan warga berhamburan memadati helikopter milik TNI yang mendarat di lapangan Belu Betung, Desa Sungai Liput, Aceh Timur, Aceh. Warga korban banjir bandang telah berhari-hari menunggu datangnya bantuan. Saat helikopter mendarat membawa puluhan dus sembako yang terdiri dari mie instan serta air mineral, ratusan warga berlarian mendekati helikopter untuk mengambil bantuan. Namun pengambilan bantuan tersebut terlihat berebutan, tidak kondusif saat kru helikopter membaginya. Salah satu warga terdampak banjir menjelaskan warga seperti itu karena telah berhari-hari tidak mendapatkan bantuan. Selama air surut di dusun tersebut, baru 2 helikopter yang datang membawa bantuan. Cuaca buruk juga masih menjadi kendala untuk distribusi bantuan dan kondisi tanah yang lembek begitu ya, yang kadang-kadang menyulitkan helikopter ini juga untuk mendarat. Makanya kenapa mungkin menjadi alasan bantuan-bantuan tersebut mungkin diterjunkan begitu ya, tidak bisa mendarat helikopter di sana karena memang kontur tanah pasca diterjang banjir bandang dan juga longsor itu menjadi sedikit lunak begitu. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini sudah hampir 2 pekan ya banjir bandang melumpuhkan Aceh Tamiang. Dan warga pemirsa masih kesulitan dan endapan lumpur masih tersisa di jalan-jalan dan pemukiman. Tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pantauan udara menunjukkan jejak-jejak kehancuran setelah banjir bandang menerjang wilayah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ribuan rumah masih tergenang meskipun banjir terjadi sudah hampir 2 pekan. Banjir juga menghancurkan fasilitas-fasilitas umum sampai kawasan niaga. Hantaman arus deras banjir telah menyapu kawasan 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Jalan-jalan utama di Aceh Tamiang juga masih tertutup lumpur dan tumpukan kayu dan serasa. Kendaraan-kendaraan yang tersapu banjir juga masih teronggok di antara puing. Saat ini pemirsa, pengungsi membutuhkan air bersih, makanan siap santap, pakaian, sampai kebutuhan bayi dan wanita. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan membantu mereka yang terancam kelaparan. Jadi kan keluarga tahu. Ya, biar keluarga tahu ini satu. Ya pemirsa, di tengah jalur darat yang masih terputus, bantuan kemanusiaan untuk Aceh terpaksa dikirim melalui udara. Ya, bantuan didistribusikan melalui jalur udara untuk Aceh Utara dan juga Aceh Tengah. Bantuan Bakri untuk negeri ini diberangkatkan dengan pesawat charter dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun bantuan yang akan didistribusikan untuk korban bencana di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan berupa alat komunikasi Starlink dan solar panel, beras, mie instan, minyak goreng, makanan dan juga obat-obatan. Bantuan itu diangkut menggunakan pesawat charter yang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sementara itu untuk distribusi ke desa-desa terisolir akan menggunakan helikopter. Pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, hingga kini distribusi bantuan masih terhambat karena jalur yang masih putus.
Ya, saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Harian Bakri untuk Negeri, Mas Rama Anugrah. Selamat sore, Mas Rama. Selamat sore. Baik, Mas Rama, Selamat kita sore. tahu sejumlah wilayah di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini dilanda bencana banjir bandang dan juga longsor. Apa bentuk respon cepat dari program Bakri untuk Negeri ini untuk membantu para korban di sana, Mas? Ya, mungkin sejak seminggu yang lalu kami dari Bakri Tanggap bersama kolaborasi bersama KUB dan juga Bakri Amanah, kita sudah mengirimkan beberapa distribusi logistik, gak cuma hanya makanan, tapi kita juga mengirimkan alat komunikasi khususnya untuk ke Aceh supaya teman-teman dan juga para bupati dan jajarannya bisa berkomunikasi kembali gitu. Dan kita sudah mengirimkan 2 tim, di mana itu ada tim Sumut dan juga Sumbar yang sudah berangkat dari minggu lalu untuk mengirimkan logistik. Kemudian juga kalau untuk Aceh sendiri memang kita full semuanya melalui jalur udara dengan yang pesawat dan helikopter yang sudah kita charter gitu. Dan hari ini sampai hari ini kita masih mendistribusikan di Aceh Tengah menggunakan Mas Rama? Baik, sepertinya kita terkendala komunikasi begitu dengan Mas Rama. Namun kalau kita melihat memang sudah ada beberapa lokasi yang disasar oleh Bakri untuk negeri, yakni tadi seperti yang disampaikan hari ini dikirimkan melalui jalur udara untuk ke wilayah Aceh, mengingat juga Aceh ini masih terisolir sehingga untuk jalur darat ini sangat tidak memungkinkan untuk kemudian distribusi dilakukan via darat. Ya, adapun bantuan-bantuan yang sudah didistribusikan itu berupa alat komunikasi Starlink dan juga solar panel, karena kita tahu di sana listrik padam begitu ya. Kemudian juga logistik seperti beras, mie instan, minyak goreng, makanan dan juga obat-obatan sudah dikirimkan ke wilayah Aceh, tepatnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dan juga distribusi bantuan ini dikirimkan hanya bisa melalui jalur udara. Karena memang kita tahu beberapa akses jalan darat ini masih terputus, tertutupi material longsor. Kita coba sapa kembali Mas Rama. Mas Rama, halo. Tadi sempat terputus. Mungkin langsung saja Mas, lokasi mana saja yang sudah disalurkan logistik, kemudian juga seberapa besar sih tantangan dari tim untuk mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah tersebut, Mas? Oke, kalau daerah Sumut sendiri kita sudah ke desa Dolok Nyauli, kecamatan Dolok Nyauli. Kemudian kita juga ada di Kisaran juga, sama lumayan juga dampaknya. Kemudian di Sumatera Barat kita ke Nagari Salareng Ayah, Kabupaten Agam. Kemudian ada di Manijau dan juga Jorong Lobuh yang di Malaka Timur yang cukup parah kondisinya, tapi sudah bisa dilalui oleh jalur darat. Sedangkan kalau untuk Aceh sendiri, kita Aceh Tengah dan juga Aceh Utara kita full menggunakan jalur udara yang kemudian didistribusikan kembali oleh helikopter gitu. Tapi kita terakhir di hari Kamis kemarin kita mendapatkan relawan dari TAM yang asli yang memberitahukan ada salah satu jalur darat yang bisa ditempuh, dan akhirnya di hari itu juga karena kita dapat pemberitahuan ada jalur darat yang dibuka dan ada relawan yang rela untuk antarin kita, akhirnya di hari Kamis kemarin kita berhasil mendistribusikan bantuan juga di Aceh Tamiang itu di sekitar 6 desa, desa Sungai Lumut, desa Munguran, desa Karangbaru, desa Bukit Rafa, desa Kuala Simpang, dan juga desa Kebun Sungai Liput gitu. Memang bantuannya di Aceh Tamiang belum terlalu banyak karena memang keterbatasan transportasi itu sendiri. Tapi kita sudah dari Bakri Tanggap juga dan juga BRMS dan juga LNR, kita sudah punya plan kembali untuk mengirimkan bantuan yang cukup besar untuk ke Aceh itu sendiri dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Mas Rama Anugrah, Ketua Harian Bakri untuk Negeri. Sehat selalu, Mas.
Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Jurnalis TV1 Syaren Sitomorang ini berhasil menembus wilayah terparah dihantam banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, dalam perjalanan ini jurnalis kami bersama dengan rombongan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Wilayah yang ditembus adalah Kecamatan Tuka, bisa dilihat dari katastrofe di sana. Selain fasilitas umum, rumah warga pun hancur lebur. Ribuan hektar lahan sawah yang semula menghiasi Tuka kini musnah, berganti dengan tumpukan lumpur tebal hingga bebatuan besar serta gelondongan kayu. Rombongan bahkan harus menerjang genangan banjir lebih dari setengah meter. Ruas jalan sepanjang ratusan meter. Hingga hari ini BPBD Tapanuli Tengah mencatat ada 103 orang meninggal dunia, sementara seratusan lainnya hingga kini masih hilang. Bahkan kita lihat arus banjir ini masih cukup deras, merendam permukiman warga di Tuka, Sumatera Utara. Tidak hanya kayu ataupun juga material lumpur, tapi kita lihat pemandangan di sana, mobil-mobil warga yang bahkan tersangkut, terbalik, dan bahkan bertumpuk, rusak parah diterjang oleh banjir bandang dan juga tanah longsor. Dengan kondisi seperti ini, proses distribusi logistik memang cukup sulit ya Putri ya. Mengingat ini jurnalis TV1 juga bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah untuk menyusuri lokasi tersebut membutuhkan waktu, kemudian juga upaya begitu besar untuk bisa memasuki lokasi tersebut dan akhirnya bisa menerjang dan juga memberikan distribusi logistik yang dibutuhkan warga. Betul sekali. Maka dari itu petugas gabungan hingga kini masih terus ya berjibaku untuk membersihkan material longsoran yang memporak-porandakan rumah-rumah warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tumpukan material longsoran berupa kayu dan lumpur masih memenuhi rumah-rumah warga. Pagi ini, petugas TNI berjibaku membersihkan material longsoran termasuk mengevakuasi sejumlah kendaraan yang terjebak. Evakuasi kendaraan ini dilakukan agar memudahkan petugas membersihkan material dari rumah-rumah warga maupun di fasilitas umum seperti sekolah, masjid, maupun pasar tradisional. Memasuki hari ke-13 pemirsa pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Selatan, upaya pemulihan terus dilakukan, terutama sarana dan prasarana agar akses warga segera pulih. Ya pemirsa, mulai terserang penyakit di daerah Aceh dan kami juga akan mengupdate bagaimana kemudian kondisi penanganan korban banjir bandang di Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami Wanasari yang akan mengabarkan untuk Anda. Wanasari, informasinya bahwa warga saat ini membutuhkan logistik. Masih banyak lokasi terisolir, termasuk juga terkait dengan penyakit yang melanda warga. Bisa Anda informasikan informasi terbaru apa dari sana? Ya, baik. Yang terkini dapat kami kabarkan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini upaya pemulihan terus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam
upaya pemulihan di Kabupaten Tapanuli Selatan pasca banjir bandang yang melanda daerah ini. Dan untuk kebutuhan logistik bagi para pengungsi, mengingat di Kecamatan Batang Toru ini terdapat 6 titik pengungsian yang dibagi lebih dari 1.000 orang dari 8 desa di kecamatan ini. Dan sejauh ini bantuan logistik dari berbagai pihak ini terus mengalir ke daerah ini, dan posko-posko baik itu posko pengungsian, kemudian ada posko logistik serta posko untuk kesehatan ini juga sudah didirikan sehingga bisa lebih maksimal dalam menangani para korban bencana di daerah ini. Dan sejauh ini fokus lainnya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan pasca bencana ini. Di antaranya adalah pembangunan ataupun pembangunan jembatan yang dilakukan oleh personel TNI, dalam hal ini jembatan Bali yang sepanjang hampir 50 meter, ini sebagai upaya untuk menghubungkan dua daerah, mengingat Desa Garoga Kecamatan Batang Toru ini merupakan desa perbatasan yang menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Dan upaya ini nantinya bisa kembali normal dalam beberapa hari ke depan maksud kami, karena jembatan ini nantinya akan menjadi akses penghubung untuk berbagai aktivitas yang sebelumnya menghubungkan kedua daerah ini, apakah aktivitas ekonomi maupun transportasi, karena di tempat kami mengabarkan ini adalah salah satu jalan lintas yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah serta daerah-daerah lainnya begitu. Dan kalau kami amati penerangan di desa ini juga sudah kembali berfungsi begitu dari sebelumnya. Sekitar 10 hari lamanya daerah ini gelap gulita dan tidak ada penerangan, dan hari ini kami melihat penerangan sudah difungsikan. Kemudian untuk pembersihan material longsoran yang sampai saat ini masih memenuhi rumah-rumah warga ini terus dilakukan, mengingat banyaknya material longsoran yang menumpuk di rumah-rumah warga. Ini juga menjadi PR berat bagi tim gabungan untuk membersihkan material-material rumah warga. Namun sayangnya lebih dari sekitar 243 kepala keluarga, tentunya ini juga sesuai dengan nominal unit ataupun rumah yang hilang akibat banjir bandang ini. Tentunya ini membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan daerah ini, terutama aktivitas masyarakat yang warga-warganya kehilangan tempat tinggal begitu. Dan kami melihat kerusakan yang cukup masif akibat banjir bandang ini, di mana ada banyak material longsoran yang kita temukan di sini, terutama kayu-kayu gelondongan yang rata-rata memenuhi rumah-rumah warga maupun fasilitas umum yang rusak akibat material longsor yang terjadi pada Selasa pekan lalu. Saya kembalikan ke rekan-rekan listrik. Baik, terima kasih Wana Sari mengabarkan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, akses menuju Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat ini mulai terbuka. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, akses menuju Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat ini sudah mulai terbuka. Palembayan ini merupakan wilayah terparah akibat banjir dan longsor pekan lalu yang melanda sebagian Sumatera Barat. Jalur menuju ibu kota Kecamatan Palembayan saat ini sudah kembali tersambung setelah lebih dari sepekan terputus akibat bencana banjir dan longsor. Sebuah jembatan yang dibangun darurat menyambungkan jalanan yang putus. Alhamdulillah kalau saat sekarang sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan juga maupun kendaraan roda 4. Sejak kapan di Kosek? Baru lebih kurang 2 atau 3 hari ini. Sudah bisa dipakai kendaraan roda 4, sudah bisa? Alhamdulillah sudah bisa. Oke. Berarti sekarang masyarakat kita masih dilakukan upacara SAR ya, juga ya, Kosek? Masih berlanjut. Sebagai wilayah terparah terdampak bencana, Palembayan kehilangan 180 warganya yang ditemukan meninggal dunia. Sementara sekitar 80 lainnya hingga saat ini belum diketahui nasibnya.
Selain kehilangan warga yang begitu banyak, saat ini kebutuhan mendesak di Palembayan adalah bahan bakar dan listrik. Untuk bantuan pangan dan kebutuhan mendasar untuk balita, disebut sudah mencukupi dan menjangkau beberapa titik terisolasi seiring pembukaan akses dengan jembatan darurat. Dari Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Batu Busuak, Kota Padang adalah wilayah lain yang terparah dihantam bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Jembatan hingga rumah warga dihantam gelondongan kayu, ditambah bongkahan kayu yang terbawa arus deras banjir dan longsor 10 hari silam. Sebuah jembatan gantung bersejarah yang merupakan peninggalan zaman kolonial bahkan ikut hancur. Padahal jembatan berumur lebih dari 100 tahun itu jadi penghubung satu-satunya antara Kampung Kapalokoto, Limau Manih dengan Kampung Batu Busuak, Lambung Bukit. Namun seiring dengan air yang mulai surut, Kampung Batu Busuak mulai bisa diakses. Tak cuma menyapu rumah dan jembatan tua, bencana tersebut juga menghancurkan bendungan Sungai Kuranji. Sementara jalan yang sebelumnya bisa digunakan dua arah, kini sementara hanya bisa dilalui satu arah karena separuh jalan terkikis. Satu lagi pemirsa, jalur ikonik di Sumatera Barat yang rusak akibat bencana banjir dan longsor pekan lalu adalah jalur nasional Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai. Mengingat jalur ini merupakan jalur vital antar provinsi, perbaikan jalur di sepanjang Lembah Anai tersebut terus-menerus dikebut. Namun, di tengah upaya perbaikan, tersebar isu bahwa jalur Lembah Anai sudah dibuka. Padahal saat ini jalur tersebut hanya dibuka untuk keperluan mendesak. Sementara untuk keperluan umum belum diizinkan melintas. Hal itu dikarenakan perbaikan belum sepenuhnya selesai. Karenanya jalur tersebut masih dianggap berbahaya untuk dilintasi banyak kendaraan. Polres Padang Panjang menghimbau warga untuk tidak terpancing hoaks soal jalur Lembah Anai. Selain itu, pencarian korban di sekitar Lembah Anai juga masih dilakukan. Sementara itu pemirsa, dari data terbaru Polda Sumatera Barat, saat ini 228 orang meninggal dunia di provinsi tersebut, sementara 218 lainnya belum ditemukan. Dari jumlah korban meninggal, 119 diantaranya telah teridentifikasi, sementara 29 lainnya belum teridentifikasi. Pemirsa, bagaimana penanganan korban banjir di Padang, Sumatera Barat? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, Rizka Sasabila, yang langsung berada di daerah Batu Busuak, Kota Padang. Rizka, kondisi terkini di sana seperti apa? Ya, selamat siang Celia, Putri dan juga pemirsa. Adapun kondisi para warga yang berada di sekitaran Sungai Nago, Lambung Bukit ini memang beberapa dari mereka masih menggunakan posko mandiri, yang mana sejumlah warga yang keluarganya berada di luar Pulau Sumatera ini mengirimkan bantuan untuk para warga yang ada di sana, yang mana mereka mendirikan sebuah posko mandiri ataupun dapur mandiri, yang mana nantinya jika ada bantuan berupa makanan pokok ataupun makanan mentah ini nanti dibuat dan kemudian disalurkan kepada warga-warga sekitar, yang mana para warga sekitar ini juga kami sempat berbincang dengan mereka, yang mana mereka ini sedikit trauma apabila ada hujan lebat ataupun hujan yang cukup lebat di sekitaran wilayah Batu Busuak ataupun sekitarnya, akan dikarenakan air derasnya ini memang masih terus mengalir di
atau memang terus mengalir di Sungai Nago, yang mana ditakutkan mereka ini bahwa banjir bandang ini akan terjadi kembali, membawa beberapa batuan hingga menghancurkan rumah dan juga berupa bendungan Batu Kuranji yang juga menjadi sebuah jembatan untuk akses para warga lewat. Adapun jalan Lumbung Bukit ini sendiri yang mana berada ataupun tepat berada di samping Sungai Gunung Nago ini memang tadinya ini bisa dilalui oleh 2 kendaraan secara bersampingan, namun dikarenakan derasnya air banjir bandang kemarin ini sebagian badan jalan ini sudah ditutup dikarenakan terkikis akibat batuan dan juga bongkahan kayu yang terbawa oleh arus sungai, mana kini kendaraan harus berjalan ataupun warga yang melewati ini harus bergantian, baik mobil maupun kendaraan bermotor. Dan tidak hanya itu, untuk keseluruhan korban dari banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat sendiri, menurut laporan DVI Polda Sumbar per hari ini atau tanggal 7 Desember 2025, korban meninggal ini mencapai 231 orang, yang mana 201 orang diantaranya ini sudah berhasil teridentifikasi, yang mana yang belum teridentifikasi masih ada 30 orang dan belum ditemukan atau hilang ini masih ada 213 orang, serta 20 diantaranya ini sudah berada di rumah sakit atau dirawat. Adapun memang dari DVI Sumbar sendiri ini mendirikan sebuah posko antemortem bagi para keluarga yang ingin melaporkan keluarganya hilang ataupun belum ditemukan. Ini ada beberapa lokasi, yaitu ada 6 lokasi, salah satunya Rumah Sakit Bayangkara Padang, kemudian RSUD Padang Panjang, Polresta Bukit Tinggi, kemudian juga ada RSUD M. Nasir Solok Kota, kemudian RSUD Lubuk Busung, dan juga DVI Padaman Barat ataupun Puskesmas Talu, yang mana mungkin para korban yang masih kehilangan keluarga atau sanak saudaranya ini bisa melakukan ataupun datang untuk melakukan tes DNA apakah keluarga ini sudah berhasil dievakuasi atau berhasil ditemukan. Sementara itu demikian Putri dan juga saya kembalikan Anda di studio. Terima kasih Rizka Sasabila mengabarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. 327 rumah milik warga masih tergenang air dengan ketinggian 1,5 meter. Tepatnya di Dusun Pengasinan, RT 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara di Dusun Kampek, banjir merendam 2 RT, RT 5 dan RT 6. Dampak dari banjir ini, sekitar 1.268 warga masih bertahan di sejumlah pengungsian, tepatnya di aula desa, dengan menggunakan tenda darurat serta rumah kerabat. Selain merendam rumah warga, banjir juga terpantau merendam ratusan hektar tanaman padi serta palawija. Pemirsa, banjir yang sempat setinggi hingga 1 meter lebih di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Minggu pagi ini sudah mulai surut. Ya, meski begitu warga khawatir bila hujan deras turun lagi, banjir bisa meninggi kembali. Menurunnya ketinggian banjir membuat warga mulai bisa bersih-bersih lingkungan, terutama membersihkan sampah-sampah yang dibawa banjir ke permukiman. Sampah di sini selain bawaan banjir juga merupakan sampah penduduk setempat. Selama banjir, sampah harian penduduk terbengkalai karena truk pengangkut sampah tidak bisa datang. Sampah-sampah mengambang dikhawatirkan memicu permasalahan baru bagi warga yang sedang dilanda banjir. Sampah ya. Banjir lahar susulan Gunung Semeru menerjang ratusan rumah warga di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu sore. Akibat kejadian ini, akses menuju dusun mereka telah terputus.
Tidak adanya jalur alternatif lain membuat ratusan warga Dusun Sumber Langsep kembali terisolir. Rumahnya Mbak Dewi juga jebol dari belakang. Selain menyampaikan kondisi aliran lahar yang telah meluap, warga yang berada di sejumlah titik berbeda ini juga menyampaikan kondisi kerusakan rumah akibat terjangan lahar. Saat ini, demi keamanan bersama, warga terdampak beserta sejumlah relawan terpaksa harus menyelamatkan diri dan mengungsi ke atas perbukitan. Banjir lahar yang terjadi Sabtu sore ini menjadi yang terbesar pasca bencana erupsi Gunung Semeru beberapa pekan lalu. Selain meluap dan menghancurkan tanggul sungai, terjangan lahar juga menambah banyak jumlah kerusakan dan warga yang terdampak. Dan pemirsa, hiburan di Festival Global Harmony di Taman Suwaidi Park Riyadh, Arab Saudi. Seperti apa kemudian keseruannya? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI menggelar bazar murah dan kompetisi tenis kursi roda bagi penyandang disabilitas. Tak hanya kegiatan olahraga, gelaran ini juga menyertakan 48 booth bazar UMKM yang terdiri dari UMKM milik masyarakat difabel, UMKM binaan pemerintah daerah, badan pangan, dan mitra lainnya hingga talk show dan pembagian sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan kita bisa memperlihatkan pada rekan-rekan bahwasanya kita itu juga mampu untuk berpartisipasi. Kita harus bisa menjadi mandiri, profesional, dan entrepreneurship di dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita disabel. Itu yang kita dorongkan pada rekan-rekan semua. Ada juga teman-teman yang ini olahraga ya. Mereka tidak terbatas Mas, meskipun mereka juga. Dan pemirsa, hiburan di Festival Global Harmony di Taman Suwaidi Park Riyadh, Arab Saudi tak hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak loh. Ya, di sana para ayah dan ibu bisa mengajak putra-putri mereka bermain dengan hewan-hewan unik atau nonton pertunjukan boneka. Ada begitu banyak hiburan di Festival Global Harmony di Suwaidi Park, Riyadh, Arab Saudi. Salah satunya disediakan khusus untuk anak-anak. Di sini si kecil bisa bermain dengan sejumlah binatang yang menggemaskan, juga mengenal hewan ikonik Arab Saudi, elang saker, hewan yang sangat penting dalam tradisi berburu di Timur Tengah. Bahkan binatang yang mengagumkan ini menjadi burung nasional di beberapa negara Arab, termasuk Kerajaan Arab Saudi. Ia dikenal karena kecepatan serta daya tahannya. Ini adalah Sadam, burung falcon, burung Arabian Falcon, yang merupakan ikon dari Saudi Arabia. Assalamualaikum, Sadam. Selain elang, ada berbagai unggas lain yang bisa diajak bercengkrama, seperti burung parkit, kakatua, juga merak. Si kecil juga bisa diajak untuk mengelus kucing yang jinak dengan bulunya yang sangat halus. Lagi bobo ya? Gangguin ya bobonya ya? Aju. Dia makan. Dia makan baju, jangan makan baju aku ya. Atau dengan anak kambing yang menggemaskan ini. Pertunjukan boneka di Festival Global Harmony juga hiburan yang paling ditunggu oleh anak-anak. Ditemani ikon Suwaidi Park, si kecil diajak mendengarkan berbagai cerita seru.
Bukan Swaidi Park namanya jika tak ada taman bermain khusus anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, komedi putar, atau panjat tali. Penyelenggara yakni Kementerian Media Arab Saudi dan Otoritas Hiburan Riyadh memang berniat menghibur seluruh kalangan di kegiatan tahun ini. Tua atau muda bisa menikmati banyak keseruan di Swaidi Park. Dari Riyadh, Arab Saudi, Aminah Hairani, Tanti Meriza, TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.